Hi guys, welcome back to my YouTube channel. It's me, Olivia. It's good to be back. Dan lihat, aku udah pakai baju timnas. Ya, bener banget. Di video kali ini akan sedikit berbeda karena aku bakal bahas sesuatu yang selama aku kuliah di China, aku dapat kesempatan juga untuk nonton timnas Indonesia versus China di China, which is di Qingdao Youth Stadium. Dan aku juga kira-kira bakal compare sedikit kali ya tentang waktu aku punya pengalaman nonton di Gelora Bung Karno, Jakarta pada saat Indonesia versus Bahrain. Nah, kira-kira apa sih yang ngebedain? Di video kali ini aku nggak bakal bahas tentang substance atau permainannya atau match-nya because I'm not the expert of that. Jadi aku bakal bahas tentang experience-nya. Experience supporter timnas, nonton timnas Indonesia versus China di Qingdao dan Indonesia versus Bahrain di Gelora Bung Karno. Jujur kita WNI tuh banyak banget dapet pertanyaan yang menurut aku cukup aneh gitu ya, karena di YouTube tuh emang banyak banget gitu hoax-hoaxnya jelang laga Indonesia versus China waktu di Qingdao kemarin. Katanya terlalu jauh lah, terlalu di pelosok lah, terus kemudian cuacanya dingin ekstrim lah, dan lain-lain. Pokoknya guys, kamu harus nonton video ini sampai habis supaya nggak kemakan hoax. Jadi sebenarnya Qingdao itu kota second tier city, tapi bukan berarti nggak ada bandara, nggak ada akses dan lain-lain. No. Aku sendiri dari Shanghai itu ke Qingdao 5 jam naik high speed train. Terus teman-teman aku yang dari Beijing juga dari Beijing ke tengah gitu kan. Jadi dari Beijing dia turun ke bawah itu ke Qingdao 5 jam juga. Kalau yang dari Shenzhen, Hong Kong, ya itu emang jauh banget sih. Tapi ternyata banyak juga warga negara Indonesia yang datang jauh-jauh ke China buat nonton timnas. I was like, wow, amazing. Dan pas aku tanya, Mbak, Mas, dari mana? Dan mereka semua jawab dari Makassar, dari Manado, dari Jakarta, Semarang, Medan. Kita sampai shock ya, wow, ini kayaknya lebih banyak dari 300 orang ya. 300 warga negara Indonesia yang nonton di Qingdao, di seat kursi penonton khusus supporter Indonesia. Itu lebih banyak warga negara Indonesia yang dari Indonesia sebenarnya dibanding orang-orang warga negara Indonesia yang udah menetap kerja atau kuliah di China. Jadi aku nonton timnas itu 15 Oktober 2024 dan ini tuh kita udah dikoordinir sama PPI Tiongkok dan juga KBRI Beijing, dan itu dikoordinir dengan rapi dan sampai akhirnya kita tinggal beli tiketnya aja, nggak perlu tiket war dan lain-lain. Pokoknya thanks banget buat KBRI Beijing dan PPI Tiongkok karena sampai international students atau international foreign friends aku tuh benar-benar give the compliment, give the credit sama Indonesian Embassy in China, KBRI Beijing especially, karena emang kita tuh KBRI-nya terkenal banget aktif, partisipatif, bener-bener banyak acara yang bikin feels like warga negara Indonesia atau diaspora ini nggak kesepian gitu, karena banyak banget acaranya kayak 17 Agustusan, Kartini, misalnya Idul Fitri, atau misalnya Natal. Pokoknya bener-bener banyak banget kegiatannya yang, aduh makasih banget, pokoknya keren banget KBRI Beijing, dan itu bener-bener bikin kita semakin seneng dan gak kesepian karena kita bisa kenalan sama orang baru dan juga warga negara Indonesia yang ada di China. Untuk tiketnya sendiri, back to the topic, itu sekitar Rp680.000 atau sekitar 230 yuan. Jadi kita bisa dikasih opsi nih, mau bayar untuk yuan atau mau bayar dalam versi rupiah. Oke, pertama kali yang bikin aku terpana dari pengalamanku untuk nonton di Qingdao Youth Stadium, yang pertama adalah flow-nya. Jadi bener-bener flow-nya tuh yang rapih banget. Tim supporter Indonesia sama supporter China itu benar-benar dipisah gitu. Jadi kita nggak ketemu untuk menghindari adanya konflik atau clash selama pertandingan. Jadi memang udah ada gate khusus nih dan juga blok khusus buat orang Indonesia nonton Indonesia versus China di Qingdao Youth Stadium. Nah, di situ juga ada tim dari KBRI Beijing yang bantuin kita supaya nggak ada language barriers. Terus pemeriksaannya tuh juga ketat banget. Kita dicek nggak boleh bawa makeup ke dalam. Aduh, ini emang rada ekstrim sih. Makeup, power bank, botol minuman, itu semua benar-benar nggak bisa masuk. Yang bisa masuk cuma handphone sama tisu doang deh kayaknya waktu itu. Terus dicek juga mungkin ada yang bawa korek dan lain-lain. Itu benar-benar dititip aja di luar, nanti setelah selesai itu kita bisa ambil lagi. Nah, itu benar-benar dibantuin karena ada orang KBRI Beijing yang benar-benar ngebantuin kita, bahkan
juga kita ada tim yang buat nitipin barangnya warga negara Indonesia, jadi bener-bener rapih. Terus yang kedua adalah stadionnya keren banget. Ini bener-bener stadionnya sebenarnya kelihatan stadion baru sih, dan emang kelihatan world class stadion gitu. Karena dari sound systemnya aja itu bagus banget. Pokoknya eargasm deh, pokoknya bener-bener yang welcome to Qingdao Dot Stadium. Pokoknya bener-bener yang suaranya tuh udah oke banget, yang bener-bener AFC Roundtree. Pokoknya bener-bener yang kita tuh yang wah gitu kan. Terus kemudian lightingnya tuh juga main banget. Lightingnya tuh nggak cuma di lapangan aja, tapi di kursi penonton tuh juga seru banget. Pokoknya itu bener-bener kayak wah ini keren banget sih stadionnya, pokoknya keren banget gitu. Dan jumlah penontonnya itu sekitar 37.000, lebih sedikit daripada Gelora Bung Karno, tapi nggak kelihatan sesek atau kelihatan sepi. Jadi stadionnya tetap kelihatan megah gitu, nggak sumpah, dan posisi seatnya tuh nukik banget gitu. Jadi tipenya tipe Colosseum gitu. Jadi kalau seandainya kamu duduk di pojok atas banget, itu benar-benar masih jelas. Kita aja yang di tengah nggak terlalu ujung banget, tapi lumayan jauh sih sebenarnya. Itu kita bisa melihat pemain dengan jelas, kayak mana Martin Paes, mana Tom Hai, mana Mace Hilgers. Pokoknya benar-benar semuanya tuh kita bisa jelas, mana Verdong dan lain-lain gitu kan, sampai ya kayak back di belakang itu tuh jelas sih, kayak J.I.Z dan lain-lain gitu, atau kita bisa lihat simpati nama dan lain-lain. Pokoknya benar-benar jelas banget sih pada saat itu. Stadionnya keren banget, Mama. Taman Suasana. Dan bahkan ya adegan kuda lumpingnya Mace Hilgers sama Asnawi gitu, kita penonton bener-bener kayak lesu guys, karena bener-bener jelas banget gitu kan. Jujur males sih buat bahas matchnya. Kalau dibilang kecewa karena kita udah datang jauh-jauh dan kita berharap dikasih line up yang terbaik gitu kan. Tapi ternyata kita juga rada bingung kayak line up-nya kok gini ya, nggak sesuai sama ekspektasi penonton. Ya, tapi kita tetap salut banget sama supporter Indonesia yang dari Indonesia datang untuk nonton, because it will be so many efforts. Mereka pasti bakal harus terbiasa sama aplikasi-aplikasi baru di handphonenya. Terus kemudian ada language barriers juga, karena kan mereka butuh VPN ya, mereka nggak bisa akses YouTube, Instagram, atau berita-berita, atau WhatsApp, dan lain-lain, kecuali mereka roaming atau pakai VPN gitu. Yang ketiga adalah fasilitas stadion yang mendukung. Jadi kalau seandainya kamu mau ke toilet, terus kamu mau beli makan, mau beli minum, itu nggak usah jauh-jauh keluar dulu. Tapi pada saat break time, kamu udah tinggal ke belakang aja, itu di balik kursinya itu ya, di belakang bangunannya itu udah ada banyak banget yang jualan makanan dan minuman gitu. Bahkan orang-orang di situ pada betah, nggak mau balik lagi ke stadion, karena waktu itu pas break time gitu kan, itu udah 2-0 ya, kayaknya udah susah ngejarnya. Terus aku manggil temenku kayak ayo balik yuk nonton lagi. Terus kayak banyak banget di situ mas-mas, mbak-mbak yang kayak udah 2-0 neng, susah ngejarnya, udahlah masuk aja di sini. Jadi aku yang kayak oke. Karena ini pertama kalinya kan aku nonton bola, jadi aku baru observasi, ternyata environmentnya nonton bola tuh kayak gini ya. Orang-orang kalau misalnya lagi bete, marah-marah, ngomong-ngomong keluar kata kasar gitu kan. Tapi kalau lagi happy, bener-bener happy gitu. Wow, ini pelajaran hal yang baru sih buat aku. Oke, selanjutnya yang keempat, banyak banget pertanyaan yang mereka tanya ke aku, Kak, pengalamannya dari tadi bagus-bagus terus di China, ada nggak pengalaman yang kurang mengenakan? Ada. Jadi menurut aku penonton China itu intimidating dan songong banget. Pokoknya aku jadi emosi nih karena mereka intimidating, yang teriak-teriak kayak wuh, kayak wuh, terus kayak itu tuh bener-bener, pokoknya mereka bener-bener yang menyebalkan sekali lah, dan menurut aku kayaknya harus kita balas di GBK. Dan itu pengalaman yang kayak lumayan merasa terintimidasi sih, karena kan kita cuma 300 orang ya, terus mereka yang bener-bener banyak banget, yang bener-bener kita mau pasang spanduk aja tuh nggak boleh, disuruh diturunin, terus dia marah-marah sampai akhirnya security tuh nyamperin kita kayak udahlah daripada ribut, mending nggak usah pasang spanduk aja gitu.
terus demi keamanan juga. Terus akhirnya kita yang kayak ya udah deh nggak usah pasang spanduk gitu. Padahal kita tadinya mau nunjukin ke pemain ada loh penonton dari Indonesia jauh-jauh udah datang gitu. Okay. This match is end. Maybe our Chinese team win the match, but Indonesia fans don't be frustrated. Maybe you will win next time. And good luck to you all. Sedih sih ya karena hari malam ini kita melihat timnas Indonesia tidak beruntung kalah 2-1 dari China. Tetapi menurut kami pertandingan hari ini luar biasa, begitu timnas tampil menyerang walaupun di babak pertama ya kurang beruntung dan kita kebobolan 2 gol, dan di babak kedua akhirnya berhasil bangkit. Kedepannya buat timnas juga ini jadi pelajaran tentunya ya. Dan lagi kita juga harus mempersiapkan tim yang lebih solid lagi kan. Karena kita tahu kan secara track record Cina kan mengalami banyak kekalahan gitu. Jadi setidaknya timnas tidak begitu menganggap remeh tim-tim kedepannya gitu loh. Jadi harus ada banyak persiapan, kematangan, dan juga harus tetap solid buat timnas, tapi harus tetap semangat dan kita optimis timnas akan juara kedepannya. Yang kelima, setelah kita selesai dari nonton pertandingannya, surprisingly ternyata PSSI-nya China atau China Association Football itu udah nyiapin kita bis. Jadi pada saat kita keluar udah disediain bis banyak banget, bakal dianterin ke misalnya yang mau ke airport, yang mau ke railway station, yang mau ke subway station dan lain-lain. Itu udah disiapin sama mereka. Tapi pada saat itu kan kita banyak banget orang-orang yang sebenarnya udah pesen hotel ya. Jadi mereka lebih prefer untuk book Didi atau taksi kayak Uber atau Gokar, Grab car-nya di Indonesia gitulah gitu. Dan sebenarnya pada saat kita keluar tuh udah mulai banyak nih, meskipun kita nggak barengan keluarnya sama supporter timnas China, tapi kan kita tetap ada yang papasan nih. Terus pas kita papasan, mereka tuh yang kayak it was great, that's okay, we are brother and sister. Ya iyalah lo ngomong kayak gitu orang menang. Kalau seandainya mereka kalah belum tentu ngomong kayak gitu kan. Terus akhirnya ya dengan kemampuan broken Chinese kita ya mixing language juga sama in English ya kita kayak oke, padahal bete nggak tidur abis itu. Oke, lanjut ke pengalaman aku nonton Indonesia versus Bahrain di Gelora Bung Karno. Dan aku nontonnya itu di 25 Maret 2025, pas banget baru semingguan aku balik Indo dari Beijing. Jujur itu masih penyesuaian banget sih, penyesuaian suhu, karena kan aku di Beijing tuh -10, terus balik ke Indonesia seminggu di kamar, cuma ngerem di kamar pakai AC 16 derajat aja tuh nggak berasa. Terus akhirnya aku langsung nonton bola. Oke, mau denger prosnya dulu atau consnya dulu nih? Prosnya dulu kali ya. It was so amazing. Itu benar-benar pengalaman yang gak bakal aku lupain. You would never find this kind of experience kalau kalian gak nonton di GBK. Pokoknya aku merinding lah. Kenapa? Karena atmosfernya, orang-orang yang nyanyi yel-yelnya, koreonya, worth it banget buat kamu ngerasain at least once in a lifetime untuk kamu nonton di GBK. Harus gitu. Aku duduk tuh di Garuda East. Itu harga tiketnya 1.275.000, tapi masih banyak banget admin fee, tax, bla bla bla, kena 100 ribuan, kira-kira 1.375.000-an lah. Dan aku bener-bener ngeliat 80.000, hampir 80.000 orang itu bener-bener bergairah, teriak-teriak, support timnas Indonesia. Aduh, aku bener-bener gak bisa menjelaskan deh. Pokoknya timnas Indonesia tuh supporternya segila apa, pokoknya aku puas. And I'm really proud, I'm so proud. Aku bangga banget, permainannya bagus, menarik. And I would say thanks to Ole Romani, Rizky Ridho, Ricky Kambuaya. Aduh, merinding pokoknya. Mau nangis, keren banget. Martin Paes juga, karena
kontribusinya mereka, aku ngeliat banget mereka yang benar-benar memberikan 100% yang benar-benar mereka bisa kasih, and definitely I will give 100 out of 10. Jadi pokoknya indah banget malam itu, akhirnya aku bisa tidur tenang karena it was so cool. Yang kedua, fasilitasnya. Oke, well, kalau ngomongin fasilitas stadionnya dengan harga segitu, mana yang ngomongnya ya? Oke, masuk flow-nya sih lumayan rapi, cuman emang sesek aja gitu karena kapasitas orangnya banyak banget gitu kan. Mungkin karena cuaca juga kali ya, humid, Indonesia kan panas, terus lengket gitu loh. Dan aku orang Indonesia yang lama tinggal di luar negeri aja, terus pulang ke Indonesia, itu aja aku butuh penyesuaian dan aku ngerasa suffer banget. Jadi aku kebayang sih kalau para pemain timnas yang abroad, yang emang di luar, terus tiba-tiba main ke Indonesia, itu bener-bener pasti effort banget karena mungkin cuaca atau oksigen. It must be struggle, I can feel it. Dan aku aja kalau seandainya pulang gitu ya ke Indonesia, waktu aku datang di Bandara Soekarno-Hatta, itu benar-benar aku ngerasa kayak lumayan sesak napas. Jadi benar-benar yang harus, banjir keringat, benar-benar butuh AC yang kan kaget kan, dari -10 terus tiba-tiba ke 30 Celsius, benar-benar jadi kayak nandi keringat gitu. Terus GBK itu di pojok-pojokannya kayak masih ada sampah. Terus audio stadionnya sembar, nggak terlalu banyak kayak audionya tuh nggak terlalu main lah. Terus lightingnya nggak ada. Aduh, sorry banget, aku sampai nanya sama teman aku gini, ini mati lampu atau ini bakal dinyalainnya kapan ya? Yang di kursi penonton itu loh. Terus kata temanku kayak, ini emang nggak ada lampunya ya di lapangan aja. Terus aku kayak, oke, gitu. Wow, padahal aku bayar lumayan mahal ya buat tiketnya ya. Dan nggak ada lampunya ternyata. Terus yang kedua, kalau kamu pikir kamu bakal dandan cantik, terus kamu bakal foto-foto, lupakan guys, lupakan. Kenapa? Karena itu tuh panas, sesek, banyak orang, dan itu banjir keringat, udah bener-bener kayak orang mandi gitu. Jadi kalau seandainya kamu lihat di social media, influencer, youtuber, dan lain-lain, itu kok cantik-cantik, itu menurutku kameranya atau filternya kenceng banget sih. Karena kalau denger testimonialnya main Arab yang kemarin main Indonesia versus Arab, mereka bilang, GBK feels like hell. I definitely 100% agree. Kenapa? Karena bener-bener panas, terus supporternya tuh menggelegar banget, dan yel-yelnya tuh juga, aku juga kalau seandainya jadi lawannya jiper sih. What else ya? Aku yakin sih PSSI udah bebenah, dan sejauh ini kan progresnya sangat progresif, organization reformnya juga aku bilang keren banget, bisa bawa timnas sampai setitik ini dari zaman-zaman jahiliyahnya. I think it's really really good and deserve buat kita apresiasi. Untuk penyelenggaraannya, aku juga yakin sebenarnya masih banyak yang bisa diimprove. There's still a lot of room for improvement. Kayak dari segi space-nya mungkin, kapasitasnya yang terlalu crowded, fasilitasnya lumayan masih bisa dibersihin gitu, kayak toilet masih kotor sih. Terus tempat jajan sama fasilitasnya mungkin bisa lebih bersih gitu, sama akses keluarnya. Itu a little bit annoying sih sebenarnya. Pada saat akses keluar setelah nonton bola, ternyata nggak semua gate-nya tuh dibuka. Jadi itu lumayan ganggu, karena banyak yang mau keluar tapi mesti nyari jalan keluarnya, gate-nya yang mana nih gitu. And yeah, I'm giving this as a constructive criticism, and I hope you take it positively, no offense. Kita sama-sama mau yang terbaik buat timnas kan, buat Indonesia tentunya. Oke guys, gitu aja video aku kali ini. Thank you so much for watching. Kalau ada yang mau jual tiket, please kabarin. Oke, see you on the next video. Bye-bye.